Selamat datang di laporan observasi kami mengenai pendidikan inklusi di SDN Sukapura 01. Proyek ini bertujuan membedah praktik inklusi di sekolah reguler dengan fokus utama pada dinamika interaksi siswa berkebutuhan khusus (ABK) dalam ekosistem sekolah. Observasi ini tidak hanya melihat keberadaan fisik siswa ABK, tetapi secara mendalam menganalisis kualitas keterlibatan, penerimaan, dan dukungan yang membentuk pengalaman belajar mereka sehari-hari. Melalui observasi ini, kami berupaya memahami bagaimana lingkungan belajar di SDN Sukapura 01 mengakomodasi keragaman kebutuhan siswa, baik akademik maupun sosial emosional. Pendidikan inklusi bukan sekadar menempatkan siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler, namun memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang adil, bermakna, dan sesuai kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, laporan ini menggali secara menyeluruh bagaimana sekolah menciptakan suasana belajar yang ramah, kolaboratif, dan adaptif bagi seluruh peserta didik. Fokus utama kajian ini mencakup strategi guru dalam memberikan pembelajaran yang diferensiatif, pola komunikasi antar siswa, serta efektivitas sarana-prasarana pendukung inklusi yang tersedia. Selain itu, observasi menyoroti bagaimana teman sebaya berinteraksi dengan siswa ABK, sejauh mana mereka menunjukkan empati, membantu, atau justru mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Hal ini penting untuk memahami apakah budaya sekolah telah berhasil menanamkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Kami juga menilai peran guru pendamping khusus, GPK, atau wali kelas dalam memberikan dukungan akademik maupun emosional bagi siswa ABK. Kualitas kolaborasi antara guru kelas, GPK, orang tua, dan pihak sekolah dianggap sebagai salah satu pilar utama keberhasilan pendidikan inklusi. Melalui pengamatan langsung, wawancara singkat, serta dokumentasi, laporan ini memberikan gambaran nyata mengenai praktik sehari-hari yang terjadi di lapangan. Melalui observasi ini, kami berupaya memahami bagaimana lingkungan belajar di SDN Sukapura 01 mengakomodasi keragaman kebutuhan siswa, khususnya siswa berkebutuhan khusus ABK, meskipun sekolah belum memiliki guru pendamping khusus, GPK. Kondisi ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana guru kelas mengambil peran ganda dalam mengelola pembelajaran sekaligus memberikan dukungan individual kepada siswa ABK. Guru menjadi pusat adaptasi, mulai dari menyesuaikan metode mengajar, memberikan arahan tambahan, hingga menciptakan suasana kelas yang aman dan menghargai perbedaan. Dalam konteks ini, pendidikan inklusi tidak hanya diukur dari hadirnya fasilitas atau tenaga pendukung khusus, tetapi dari komitmen guru dalam memastikan setiap siswa, termasuk ABK, dapat terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Observasi ini menggali bagaimana guru menerapkan diferensiasi pembelajaran tanpa bantuan pendamping, bagaimana mereka mengatur ritme kelas, serta bagaimana mereka memberikan pendekatan personal untuk membantu siswa ABK tetap fokus dan nyaman selama pembelajaran. Interaksi antara siswa ABK dan teman sebaya juga menjadi fokus penting. Dengan tidak adanya GPK, guru memegang peran sentral dalam membimbing dinamika sosial di kelas.
mulai dari menumbuhkan empati, memastikan komunikasi berjalan baik, hingga menghindari potensi eksklusi atau marginalisasi. Observasi ini memperlihatkan sejauh mana budaya inklusif telah terbentuk secara alami melalui kebiasaan kelas dan inisiatif guru. Selain itu, aspek sarana dan prasarana turut diamati, termasuk penggunaan media belajar sederhana yang mampu membantu siswa ABK memahami materi secara lebih konkret. Meskipun keterbatasan tenaga khusus menjadi tantangan, kreativitas guru dalam memanfaatkan sumber daya yang ada menunjukkan bahwa pendidikan inklusi tetap dapat dijalankan secara bermakna. Secara keseluruhan, laporan ini menghadirkan potret autentik penerapan inklusi di sekolah reguler yang mengandalkan strategi mandiri guru kelas. Lalu kami juga mengidentifikasi keberadaan salah satu siswa berkebutuhan khusus dengan karakteristik speech delay. Kondisi ini ditandai oleh keterlambatan dalam perkembangan kemampuan berbicara yang tampak pada cara siswa merespons instruksi, mengungkapkan keinginan, serta berpartisipasi dalam komunikasi lisan di kelas. Temuan ini menjadi penting karena kemampuan berbahasa merupakan salah satu aspek fundamental dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah dasar. Dalam pengamatan, siswa dengan speech delay menunjukkan kemampuan memahami instruksi sederhana, namun masih mengalami kesulitan ketika diminta memberikan jawaban verbal secara jelas. Respons yang diberikan lebih banyak berupa kata yang pendek, suara yang kurang artikulatif, atau hanya gestur tubuh sebagai bentuk komunikasi alternatif. Hal ini membuat guru perlu melakukan pendekatan yang lebih sabar dan bertahap, terutama saat menjelaskan materi, memberikan tugas, atau mengajak siswa terlibat dalam diskusi kelas. Guru kelas memainkan peran penting dalam menyesuaikan pola komunikasi agar siswa dapat tetap berpartisipasi. Beberapa strategi yang tampak digunakan antara lain, memberikan instruksi dalam kalimat pendek dan mudah dipahami, mengulang arahan 2-3 kali agar siswa dapat menangkap pesan dengan lebih jelas, menggunakan bantuan visual seperti gambar, gerakan tangan, atau menunjukkan benda konkret. Memberikan waktu lebih lama bagi siswa untuk merespons tanpa tekanan. Dalam interaksi sosial, siswa dengan speech delay tampak diterima dengan cukup baik oleh teman sekelasnya. Namun, terdapat momen ketika siswa kesulitan mengikuti percakapan cepat antar teman, sehingga cenderung lebih pendiam dan lebih memilih mengamati. Guru terlihat beberapa kali membantu menjembatani interaksi dengan mengarahkan teman sebaya untuk berbicara lebih pelan, mengulangi pertanyaan, atau menggunakan gestur. Pendekatan ini membantu menciptakan komunikasi dua arah yang lebih inklusif. Kehadiran siswa dengan speech delay juga memberikan gambaran tentang tantangan belajar tambahan yang harus dikelola guru, terutama karena sekolah tidak memiliki GPK. Guru harus mengimbangi kebutuhan akademik seluruh siswa sambil tetap memberikan perhatian personal kepada siswa ABK. Meski demikian, observasi menunjukkan bahwa guru mampu melakukan modifikasi sederhana dalam kegiatan belajar, misalnya memberikan tugas dengan bentuk jawaban visual menggambar, memilih gambar, atau mencocokkan bukan hanya jawaban lisan. Dari sudut pandang psikososial, siswa dengan speech delay tampak memiliki kemauan untuk berpartisipasi, namun terkadang merasa ragu untuk berbicara di hadapan kelas. Guru merespons hal ini dengan memberi pujian kecil setiap kali siswa mencoba berbicara, sehingga membangun rasa percaya diri secara bertahap.
Lingkungan emosional semacam ini sangat penting untuk mencegah isolasi sosial dan mendukung perkembangan bahasa siswa. Selain itu, meski belum terkoordinasi secara formal, guru kelas memanfaatkan komunikasi dengan orang tua siswa untuk memahami perkembangan kemampuan bicara di rumah. Informasi dari orang tua mengenai terapi atau latihan yang dilakukan di luar sekolah menjadi masukan penting bagi guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas. Bentuk kolaborasi seperti ini menjadi salah satu pilar pendukung keberhasilan penanganan siswa dengan speech delay di lingkungan sekolah reguler. Secara keseluruhan, temuan siswa ABK dengan speech delay memperlihatkan bahwa pendidikan inklusi menuntut fleksibilitas tinggi dari guru, terutama dalam aspek komunikasi dan strategi pengajaran. Meski tidak ditangani oleh GPK, guru berhasil menciptakan iklim kelas yang suportif, adaptif, dan tetap mendorong siswa agar berkembang sesuai kemampuan terbaiknya. Temuan ini menegaskan pentingnya pelatihan dasar mengenai kebutuhan khusus bagi guru kelas, sehingga penanganan dapat lebih sistematis dan berkelanjutan. Selain mengamati peran guru dalam menangani pembelajaran inklusif, observasi ini juga memperluas fokus ke berbagai aspek lain yang membentuk pengalaman belajar siswa berkebutuhan khusus ABK di SDN Sukapura 01. Lingkungan kelas menjadi salah satu komponen penting yang sangat memengaruhi kenyamanan dan partisipasi siswa, terutama bagi siswa dengan karakteristik speech delay. Pengaturan ruang kelas yang sederhana namun fungsional memberikan kesempatan bagi siswa untuk bergerak, mengakses material belajar, serta berinteraksi secara terbuka dengan teman-temannya. Meskipun fasilitas belum sepenuhnya dirancang dengan konsep inklusif, suasana kelas terlihat cukup kondusif bagi pembelajaran kolaboratif. Di luar peran guru, observasi menunjukkan bagaimana teman sebaya berperan penting dalam mendukung keberadaan siswa ABK. Interaksi natural antar siswa memberikan gambaran bahwa inklusi tidak hanya dibentuk oleh sistem, tetapi juga oleh sikap spontan yang tumbuh dari dinamika sosial sehari-hari. Teman-teman sekelas sering terlihat berusaha memahami komunikasi nonverbal dari siswa dengan speech delay, misalnya dengan melihat gerakan tubuh, ekspresi, atau menunjuk benda tertentu yang dimaksud. Dalam beberapa situasi, siswa reguler secara otomatis mengambil peran membantu, seperti mengajak bermain, menunjukkan tempat duduk, atau mengarahkan siswa ABK saat ada kegiatan berganti posisi. Pola interaksi ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial telah mulai tumbuh meskipun belum diformalkan dalam program khusus. Selain interaksi sosial, observasi juga mencakup aktivitas belajar di kelas, seperti kegiatan kelompok, pemecahan masalah, diskusi ringan, hingga aktivitas motorik sederhana. Siswa dengan speech delay terlihat dapat mengikuti sebagian besar kegiatan dengan bantuan instruksi visual dan demonstrasi fisik. Kegiatan yang menuntut komunikasi verbal cepat memang menjadi tantangan tersendiri, tetapi aktivitas yang berbasis visual atau gerak tampak lebih mudah diikuti. Misalnya, ketika menggunakan media gambar atau melakukan permainan edukatif, siswa ABK menunjukkan respons yang lebih cepat dan lebih terarah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan multisensori memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi siswa. Lebih jauh, observasi juga memperhatikan respons emosional siswa selama berada di lingkungan sekolah. Siswa dengan speech delay tampak cukup nyaman berada bersama teman-temannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan sosial. Namun, terdapat beberapa momen ketika siswa tampak menarik diri sejenak, terutama saat suasana kelas menjadi terlalu bising atau saat diminta menjawab pertanyaan secara verbal di depan teman-teman. Situasi ini menegaskan pentingnya lingkungan belajar yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan emosional setiap siswa. Dari sisi kebijakan internal, pihak sekolah terlihat menjalankan pendekatan inklusi secara bertahap walaupun belum memiliki struktur pendukung formal. Tidak adanya guru pendamping khusus GPK memang menjadi tantangan. Namun sekolah tetap berusaha memberikan ruang adaptasi melalui toleransi terhadap ritme belajar setiap siswa dan mendorong komunikasi terbuka antara guru dan orang tua. Sekolah juga mulai menerapkan prinsip inklusi dalam beberapa kegiatan umum,
seperti upacara, latihan kebersihan kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler sederhana, di mana siswa ABK diikutsertakan tanpa pembedaan yang signifikan. Meskipun belum maksimal, langkah kecil ini memiliki dampak positif dalam membangun rasa kebersamaan. Observasi di luar kelas, seperti saat istirahat, makan bersama, atau bermain di halaman, juga memberikan gambaran bahwa inklusi tidak hanya terjadi di ruang kelas tetapi juga di ruang interaksi informal. Siswa ABK terlihat beberapa kali diajak bermain oleh teman sebaya, meskipun durasi keterlibatannya masih terbatas. Aktivitas di luar kelas memberi kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial secara lebih bebas tanpa tekanan akademik. Hal ini menjadi indikator bahwa lingkungan sekolah secara keseluruhan sudah mulai terbuka terhadap keberagaman kebutuhan siswa. Sebagai bagian akhir dari kegiatan observasi ini, kami melampirkan beberapa dokumentasi berupa foto-foto hasil observasi yang menggambarkan situasi nyata pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN Sukapura 01. Dokumentasi ini sekaligus menjadi pelengkap dari video observasi yang telah dibuat, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran visual yang lebih jelas mengenai proses